Sembari di input dipastiin juga sama basematnya. Ya pastiin si damnya itu pas di areal kayak punya aku, Tangerang sama Bogor. Kalau dari buku panduan sebenarnya kalian bisa ngelihat seharusnya ngolahnya itu yang ngambilnya dari Demnas, tapi aku udah nyoba dari Demnas tadi. Sebenarnya bisa, tapi akan lebih berat dan lama lah, sejaman lebih. Jadi ya nggak memungkinkan aja. Jadi kita pakai data yang ini aja yang udah jadi bentuk dasnya, yang lebih kecil lah areal kawasannya, areal kajiannya. Udah pada diinput, pada aman? Oke, gua anggap aman. Langkah pertama, kalau kalian ngambil dari tanah air geoportal si Demnasnya ini, itu kan skalanya berapa? 4 atau 5 ya? 8 kayaknya kalau nggak salah. 8 meter. Itu kan udah detail ya, tapi kalau kalian olah setelah ini, itu ada berapa error di datanya. Khususnya errornya itu apa? Jadi si sungainya itu nggak saling nyambung. Kasarannya bisa kalian lihat kayak gini. Nah, jadi itu harusnya bentuknya sungai, tapi ya sungainya keputus-putus karena ada cekungan-cekungan di mana si airnya itu nggak bisa ngalir. Nah, biar si data ini jadi benar atau si cekungan-cekungan yang ngalangin air ini hilang, pertama kita harus lakuin namanya filsing. Tinggal kalian cari filsing. Ada nggak yang ini? Di bagian Saga Next Gen, Filsing, Wang dan Liu. Ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada itu kayaknya dari plugin ya, ke plugin dulu. Terus manage and install plugins. Aduh. Lar. Kamu punya ya? Ini kalian cari di AL, namanya Saga, yang paling bawah. Tuh diinstal dulu. Processing Saga Next Gen Provider. Saga cari. Udah langsung kayak gitu ya. Beda. Kalau udah kalian install ya cari lagi yang tadi filsingnya di sini. Nah, si filsing ini ada 3, ada Plankton, Wang dan Liu sama XXL. Tapi kita makainya yang Wang dan Liu aja, karena yang 2 lainnya itu lebih kompleks lah. Itu baru digunain kalau si Wang dan Liu yang sederhana ini gagal kayak gitu. Tinggal ditekan aja. Terus nanti akan muncul jendela kayak gini. Di bagian damnya itu kalian isi dam Cisadane tadi. Terus outputnya ini bisa 3, bisa dasnya langsung tapi akan error karena kita nggak punya outlet. Bisa juga flow direction atau arah aliran, jadi ya biar lebih clear lah kalau ada air dia ngalirnya kemana, nggak kayak gini dia putus-putus. Tapi kita nggak usah di outputnya nggak usah dibuat karena akan lebih lama aja. Yang kita butuhkan cuma si fill damnya. Kalau udah kita tinggal ngeran. Oke cepat. Semoga. Tadi cepat. Ini lagi proses. Kalau udah nanti akan muncul ini fill dam. Ya mungkin kalau sekilas bentuknya nggak akan jauh beda, nggak beda bahkan. Pun dari angkanya juga beda dikit.
Jadi kalau kalian lihat bisa yang di paling bawahnya itu ada min 3,8. Nah, sekarang cuma min 3,3. Jadi selebihnya itu dihapus atau ya dihilangin. Jadi tandanya min 3,3. Udah semua kan filldamnya? Oh belum? Oke, kabarnya kalau udah. Sorry. Ya intinya ini cuma untuk menghilangin depresi atau cekungan-cekungan yang anomali, biar airnya bisa ngalir lah kalau kalian ngebuat jaringan sungainya. Ini sih kalau sekilas nggak beda, ini beda banget. Ini beda banget. Oh, di sini. Di sini. Ini juga kamu bisa tahu kan nggak bikin apa-apa. Pede nggak salah, pede bisa ngapus kalau salah. Udah. Sudah. Kalau udah, si selanjutnya tadi kan ada ngebuat orde sungai. Sekarang kita akan juga nyoba ngebuat orde sungai. Itu bisa pakai namanya Strahler order. Jadi ya memang di Saga ada banyak sebenarnya, tapi yang menggunakan ya si Strahler ini. Tinggal kalian pilih, terus kalian runkan aja. Strahler order. Pilih filldamnya sebagai elevasi, lalu tinggal di run. Jangan lupa di save ya kalau butuh. Takut ya dikelar. Udah. Sampai gimana lagi? Nah, si Strahler order itu sebenarnya sama kayak data channel yang gue tunjukin tadi. Jadi kalau kalian zoom dia ngebentuk aliran sungai yang ngalir. Ada bentuk sungai-sungainya lah. Ini kalau di Cisadane ini sungai utamanya yang paling tengah. Pun dia makin tengah makin putih, tapi ini karena sungainya banyak nih, jadi ya makin tebel si itu tuh, ini makin tebel garisnya, makin putih garisnya, itu ya ordenya makin tinggi. Kalau bisa lihat di kiri itu ordenya 1 sampai 11. Tapi kan kalau di lapangan sebenarnya sungai itu nggak akan sebanyak inilah. Ini kan pasti ada rumah orang dan lain-lain, pasti sungainya cuma yang di tengah doang. Jadi biar lebih enak ngeliatinnya, kita bisa ngurangin ordenya. Jadi ordenya kita milih yang gede-gede aja, jadi yang kecilnya kita hapus. Caranya tinggal ke raster, terus raster kalkulator, terus si mana sih? Aku bagi namanya bentar. Rename. Si hasil Strahler order tadi kalian masukin ke raster kalkulator, terus pilih yang lebih dari 5. Kok nggak bisa? Harus di save dulu. Terus nih lebih dari 5 si data Strahler ordernya. Jadi ya di bawah 5 tuh ya nggak usah lah. Jadi yang halus-halus banget itu nggak usah dimasukin. Jangan lupa di save, sebenarnya nggak di save juga bisa, nggak usah di save deh. Terus di oke. Nggak tahu ntar, punya aku dia ngelag, kok gagal ya? Sebentar, harusnya nggak kayak gitu hasilnya. Nah, di save, jangan nggak di save. Kalau nggak di save dia gagal nanti. Sorry. Ini kalau kalian lihat, makasih. Wait. Ini sungainya. Aku nggak tahu kenapa ada error di tengah gini, tapi si sungainya itu sebenarnya yang putih-putih garis ini doang.
Itu mungkin jadi itu bisa masih. Nah, ini tuh harusnya sungainya. Nih. Dia sungainya lebih dikit lah, lebih rapi kalau kalian lihat. Ini salah satu. Nah, udah itu cuma untuk simbologinya doang sebenarnya kalau emang kalian butuhkan. Selanjutnya kita akan ngebuat si dasnya. Untuk ngebuat si dasnya kita pakai yang tadi aja yang awal yang lebih detail. Kita akan ngebuat si dasnya. Si dasnya itu ngebuatnya dengan plugin tadi juga. Cari aja ini channel network and drainage basins. Caranya drain gitu, dia akan muncul lagi. Udah, kalau udah sebelum ya masuk langsung nggak langsung. Ini sebenarnya sebentar. Oh iya. Ini tuh bisa ngebuat si subdasnya otomatis. Jadi kan kalau ini tuh udah das gede tuh. Kalau dari sini kalian bisa ngebuat namanya subdas atau subbasin itu otomatis. Tapi umumnya hasilnya lebih jelek. Tapi kalau mau dicoba ya nggak apa-apa. Tapi di sini kita cuma butuh data channelnya. Data channel tuh yang ini. Channels. Kita yang butuh data channelnya. Jadi yang lainnya di unchecklist. Yang di checklist cuma yang bagian channelsnya. Terus kalau udah di run. Jadi unchecklistnya. Ya sebenarnya sama kayak si data Strahler, tapi si channel ini nanti keluarnya dalam bentuk SHP, save file. Biar kalian bisa setelah ini ngitung si panjang dari sungai yang ada di areal kalian. Kan kalau si bentuknya raster itu harus dikonversi dulu. Apa? Yang elevasinya pakai yang udah dikalkulasi atau Elevasinya pakai yang Fieldem. Semuanya pakai yang Fieldem. Ya juga salah ya tadi. Kan saya ngikut. Iya kan saya juga salah. Makanya yang Fieldem ya elevasinya. Sorry. Fieldemnya mana lagi? Coba tadi. Elevasinya pakai yang Fieldem, kita lihat dulu. Ya. Sebenarnya kalau yang tadi kan cuma si Strahler order aja. Kalau di sini, aduh melek lagi. Kayaknya bisa ngeliat juga namanya junction. Junction itu artinya pertemuan antar sungainya ada di mana, kayak gitu. Titik-titik antar sungainya. Tapi kita nggak gunain, kita nggak butuh juga. Itu akan butuh nanti. Sudah. Udah lama ya, betul ya? Ya karena realnya juga gede sih. Kenapa dibuat dua koas? Jadi si ini itu ngajar ya kan guys. Ya.
Ada yang udah? Udah. Ada mau lihat? Ya udah, kalau udah, nah ya udah nggak apa-apa. Si data tadi bentuknya SHP sungai, udah kan? Ada yang udah belum? Jadi keluarnya SHP atau raster? Tapi Nah, si SHP ini nanti bisa kalian gunain untuk hitung kerapatan alirannya. Tinggal kalian ke open attribute table, lalu ya dihitung aja panjangnya berapa. Gitu. Oke, yang ya anggap aja lewat aja dulu karena kan udah, yang punya aku kayaknya error aja, nggak mau keluar. Kita lanjut ke yang namanya ngebuat si dasnya. Ini kan sebenarnya udah jadi satu das, tapi itu tuh bisa kalian bagi ke beberapa area yang lebih kecil. Jadi si outletnya itu nggak harus langsung ke laut. Semisal kalian cuma mau das yang bagian atas aja, bisa aja kan buat outletnya di sini, di sungai yang ini kayak gitu. Atau bisa aja kan ngebuat outletnya di sungai yang ini. Itu sebebas kalian aja. Langkah pertama itu kalian tinggal ngecari namanya upslope. Upslope. Nih, upslope area. Kalau kalian punya, aku juga punya sebenarnya. Sebentar ya. Nah, yang menjauh kayak gini, ini lebih rapi aja, cuma sungai utamanya. Mungkin kalau kalian masih ada sungai yang kecil-kecil itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Di yang upslope tadi, itu untuk target areanya kalian kosongin aja. Terus untuk target X, Y koordinat itu kalian isi outletnya. Nah, di sini kalian bebas mau memilih outletnya di mana, mau yang di bawah ataupun mau yang di atas doang. Misal aku contohin yang punya aku di sini. Yang punya kalian bebas di mana aja. Nyesuaiin semua kalian aja. Tinggal kalian klik kanan. Di petanya tuh klik kanan di sungainya. Pokoknya di bagian sungai, terus pilih copy koordinat yang WGS 8448X. Ada kan? Ada kan? Klik kanan, copy koordinat, tuh pilih yang WGS 84. Ada. Di copy aja kalau ada. Kopinya tinggal kalian tekan aja. Tekan, udah. Terus dipastikan ke yang XY-nya. Si X-nya itu data yang 600.000. Si Y-nya itu data yang 900. Ya udah urut sih itu sebenarnya. Tinggal dipastiin aja. Nih, kayak punya aku. Baik lagi, bebas titiknya mau di mana. Yang penting itu ada di sungainya. Untuk elevasinya itu kalian juga bisa milih yang namanya fill dam tadi, ya disamain, pokoknya pakai yang fill dam semua. Dan untuk metodenya itu ada banyak, tapi kita mau yang sederhana aja, yang determinasi 8. Kalau udah itu tinggal kalian run. Nah, masih. Kembali lagi di masalah. Ada yang udah bisa? Oh ya, tunggu aja nggak masalah. Tapi aku juga error. Jadi ya itu masalahnya kalau kalian pakai QGIS, ya seringan errornya. Makanya ada aplikasi lain untuk kalkulasi hidrologi. Tapi ya akan merepotkan kalian kalau kita minta download. Jadi kita pakai QGIS. Coba aku pindah titikkan dulu ya.
Nah, nih kalau contoh yang benar nih hasil paling tidak kayak punya aku, gede dikit lah, nggak yang sekecil itu. Ada yang udah berhasil atau ada yang gagal? Kalau yang gagal bilang aja, karena emang sering gagalnya manusia. Saya juga 3 hari nyobain. Kalau kamu beli pas turun terus jual pas naik, itu beli pas turun 50 M kan, kamu naik 5.000 kan, 5.000 kali 20 M bukan? Iya. Ya, terus makanya sama ISG sama itu masih BCA ISG itu yang ini kan dia udah bisa kalau dia turun terus belum udah pada bisa ngasilin si subdasnya atau dasnya. Oke. Nah, kan tadi ada namanya si morphometry area. Ya, sama morphometry linear. Kalau untuk morphometry area, nanti si hasil upslope-nya itu kalian ubah dulu ke vektor. Tinggal di polygonize saja. Nih. Ini harusnya polygonize. Si upslope-nya terus di run. Nah, ini dapat vektornya. Si vektor ini bisa kalian hitung luasnya sama kelilingnya. Kalau luasnya ya tinggal kalian cari di atribut table. Tinggal ya raster kalkulator biasa. Tinggal dibuat aja luas. Itu si geometri area. Ini untuk yang luasnya makanya area itu udah muncul di bawah sini. Luasnya itu sekitar, kalau yang punya aku ada 20.000 hektar. Kalau untuk keliling tinggal pakai rumus yang boundary nanti. Kok nggak bisa ya boundary-nya ya? Bentar, bukan boundary ya. Perimeter. Nah, ini kelilingnya ada 90.000 meter kalau yang punya aku. Itu mungkin harusnya benar. Nanti tinggal kalian masukin aja ke data di pembahasan gimana si morphometry areanya sama si morphometry linearnya. Nah, kalau untuk si morphometry linear kan tadi ada yang bisa kita dapat nih, ada panjang sungai sama kerapatan aliran. Ya untuk panjang sungainya kalian bisa ngambil dari SHP yang udah kalian jadi tadi, si channelnya ini. Kalian klik dulu sama areal kalian yang jadi barusan dibuat pakai upslope, dihitung aja panjangnya berapa. Ya bisa lah ya, harusnya hitung panjangnya doang kan gitu. Gitu. Nih. Jadi untuk output pertama, peta batas penyediaan sungai itu kalian ngebuat pakai dam aja nggak apa-apa, atau pakai ini juga boleh. Si ininya kalian layout. Nah, peta batasnya sama jaringan sungai di dalamnya itu kalian layout. Itu output yang pertama. Output yang kedua, data morphometry area dan linear. Morphometry area itu bisa artinya luas sama keliling tadi. Kalau yang linear itu bisa panjang sungai dan kerapatan aliran. Terus terakhir untuk yang dari das manual itu udah ada di Teams. Sebentar di Teams. Oh. 2 2
Yang nggak usah zoom. Bentar. Buat dulu. Nih yang ini itu ada banyak dasnya, tinggal kalian pilih mana aja bebas. Nanti bisa kalian scan maupun kalian print. Terus kalian ngedelineasi bentuk dasnya bagaimana. Ini udah ada outletnya atau titik luarnya. Jadi outletnya dari sini, inletnya kalian nentuin sendiri dari data-data ketinggiannya. Misal kalau yang ini itu bisa kalian kira-kira aja. Jadi liatin sungainya bagaimana. Ini kan bisa di pinggirin ya. Nih. Ini bentuk sungainya. Terus kalau yang ke kanannya dia ikutin di pinggir ini. Tinggal diikuti aja cabang sungainya bagaimana sama si titik tinggi terkeluarnya. Gitu. Ini ke sini. Terus ke sini. Ini bisa pakai lagi ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Bebas mau yang mana ini juga bisa. Ini lebih simpel juga, tinggal ya jadi dibuatin bawah, dibuatin aja pokoknya. Bisa kayak manual ataupun otomatis kayak gini, nanti tinggal dimasukin ke laporannya aja. Untuk kisi-kisi pembahasannya itu ada di Teams juga yang ini modul. Ini belum masukin ya? Sebentar. Oh, ini ada di PPT ternyata. Pertama konsep delineasi das baik itu manual dan otomatis ya. Gimana ngebentuknya? Ya artinya ngebentuknya dari igir-igir bukit tadi yang ngebatasi dari gimana air hujan itu jatuh dan mengalir. Kedua, pengaruh resolusi dam terhadap kualitas hasil. Resolusi dam ini bisa dibilang dari kayak kalau SRTM yang resolusi lebih gede itu bagaimana? Tentu akan lebih jelek. Dan kenapa harus di filsing tadi? Ya biar si aliran sungainya bisa ngalir kayak gitu, bisa nyambung lah. Terus terakhir penjelasan terkait karakteristik das. Karakteristik itu artinya si data morfometri tadi. Dan untuk jaringan sungainya bagaimana? Kayak gitu. Dan mungkin untuk acara 2 sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Apa? Tapi bedanya dari metri sama area. Area itu luas, perimeter tuh keliling. Sekeliling das itu seberapa panjang lah. Kalau udah nggak ada yang ditanya, nanti sebelum pulang kalian bisa absen dulu di depan. Dan kita berdua ngucapin terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya, itu juga.